Perkenalkan, nama saya Kak Nursahabila dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 988240512212104. Di sini saya akan menjelaskan proyek C++ yang telah saya buat, yaitu pertama di sini saya membuat program untuk penjualan barang menggunakan looping dengan ketentuan pengeluarannya adalah kode barang, nama barang, harga jual, total penjualan, PPN, diskon, dan grand total. Lalu meminta konfirmasi user untuk jika Y maka transaksi akan diulang, jika T maka keluar dari program. Yang kedua, di sini ada program untuk penghitungan gaji karyawan dengan ketentuan keluaran nama, golongan, jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, PPN, gaji bersih, dan menggunakan jika Y maka transaksi akan diulang, jika T maka keluar dari program. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu untuk penjualan barang. Yang pertama, kita masuk ke evaluasi. Yang pertama, ada iCloud iStream. Ini sebagai preprocessor yang bisa dikatakan berfungsi untuk agar kita bisa melakukan operasi input-output seperti cin dan cout. Ini kita pasti membutuhkan file header iStream. Jadi, makanya iStream ini adalah perintah untuk mengincludekan atau memasukkan file-file header sebelum proses compile berlangsung. Lalu ada using namespace std dan juga sama berfungsi untuk memberitahu program agar menggunakan using ini untuk berisi perintah-perintah seperti cin, cout, dan nbl lainnya supaya bisa dijalankan. Lalu masuk ke inline atau integer. Di sini sebagai fungsi ini, di dalam fungsi ini terdapat statement-statement. Nah, setiap fungsinya selalu diawali tanda kurung awal seperti ini. Nah, bisa dibilang fungsi main ini itu merupakan nyawa dari program komputernya sendiri. Di sini masuk ke deklarasi, ada variabel-variabel. Yang pertama string untuk nama barang, integer untuk quantity, harga jual, total penjualan, diskon, grand total, dan PPN. Lalu ini char atau karakter, yaitu untuk kembali dan kode barang. Masuk ke outputnya, ada do untuk fungsi perulangan. Do sendiri ini adalah digunakan atau do while sendiri digunakan untuk mengulang statement sebanyak 1 kali terlebih dahulu. Kemudian akan mengecek statement di dalam while apakah jika nilai benar maka akan diulang kembali gitu. Tapi jika statementnya salah, benar salah while-nya, maka perulangan akan berakhir. Nah, di sini kita pertama mengoutput tabel dari kode barang, nama barang, dan harga jualnya. Di sini ada kode barangnya B0001 sampai B004. Nama barangnya terdiri dari pensil, buku tulis, penggaris, dan pulpen, dan beserta harga jualnya. Pensil 2.500, buku tulis 3.000, penggaris 1.500, dan pulpen 3.500, NBL merupakan outputnya. Lalu si out lagi, jumlah penjualannya, NDL, ini merupakan output juga. Lalu si out, kode barang, sama dengan kita masukkan inputan atau cin kode barang. Ini kode barang ini terdiri dari B001 sampai B004. Lalu kita si out quantity, inputannya, cinnya, quantity juga. Lalu di sini kita masuk ke if.
Nah, if ini adalah fungsi pilihan. Jadi, jika nilai true, maka perintah yang ada di dalam if ini akan dijalankan. Jadi, jika salah, false, maka memeriksa pernyataan ke else if yang bawah. Nah, hal itu dilakukan berulang satu demi satu hingga menemukan kondisi yang bernilai true. Tapi jika kita tidak menemukan, maka akan melakukan perintah pernyataan else. Nah, jika else tidak ada, maka pernyataan if secara keseluruhan akan diabaikan. Tapi di sini terdapat else if. Ini adalah pilihan alternatif dari penyeleksian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Nah, biasanya letak else if ini setelah pernyataan if. Di sini if-nya pertama ada kode barang B001. Jadi jika kita memilih kode barang B001 akan keluar nama barang pensil dan harga jualnya 2.500. Tapi jika kita keluar B002 pindah ke else if yang kedua, yaitu keluar nama barangnya buku tulis dan harga jualnya 3.000. Lalu jika kita memilih B003 atau kode barang 003, keluar nama barangnya penggaris dengan harga jualnya 1.500. Lalu jika terakhir kita memilih kode barang B004, akan keluar nama barang pulpen dan harga jualnya 3.500. Di sini ada rumus atau perhitungannya. PPN sama dengan 0,1 dikali harga jualnya. Lalu total penjualan sama dengan kuantitinya dikali harga jualnya juga. Lalu di sini ada cout atau output nama barang. Lalu cout juga atau name nama barang. Lalu cout di outputnya harga jual. Lalu kita input melalui keyboard harga jualnya. Cout PPN-nya dan cin PPN. Cout total penjualan dengan cinnya total penjualan. Lalu kita di sini juga membuat lagi if untuk total penjualannya. Untuk menghitung juga diskon yang digunakannya untuk dari hasil terakhir atau total akhir. Ini ada total penjualannya jika lebih dari atau kurang dari 10. Ibu akan memiliki diskon 100. Lalu perhitungan grand totalnya harga jual ditambah kuantiti plus PPN dikurangi diskon. Lalu ada else if juga jika total penjualan dari 1.001 sampai di antara 1.001 sampai 20.000 akan diskon 500. Lalu jika total penjualannya 20.000 1 sampai 4.000 akan diskon 2.000. Lalu jika total penjualannya lebih dari 40.000 akan memiliki diskon 3.000. Lalu cout-nya diskon. Lalu cout lagi diskonnya menjadi output. Lalu cout grand total dan sin grand totalnya. Lalu cout di sini apakah Anda ingin kembali outputnya. Nah, cinnya atau inputannya kembali. Di sini menggunakan sistem while. Jika while-nya kembali atau kita akan kembali ke menu atas, kita tinggal menginput melalui keyboard Y kecil atau Y besar, lalu fungsi akan berulang. Jika kita memilih T, kita akan keluar dari programnya. Itu yang pertama, lalu kita masuk ke evaluasi kedua. Sebelum itu kita run dulu hasil dari program pertama. Di sini, jika kita run, terdapat tabel dari penjualan. Ada kode barang, nama barang, dan harga jual. Jika kita run, akan keluar dari jumlah penjualan kode barang dan kuantitinya. Seperti ini.
akan keluar barang seperti ini. Lalu jika kita masukkan atau input kode barang B001 dengan quantity 2 atau jumlah 2, akan keluar seperti ini. Nama barang pensil, harga jual 2.500, lalu PPN-nya hasil dari penjualan tadi 250, total penjualannya menjadi 5.000, lalu memiliki diskon 100, lalu grand totalnya atau total dari seluruhannya 2.652. Lalu jika kita apakah ingin kembali, akan kembali ke menu awal seperti ini. Lalu kita masuk ke evaluasi 2. Di sini kita disuruh untuk membuat program perhitungan gaji karyawan. Lalu ke screen ini salah tadi. Lalu kita masuk ke evaluasi kedua. Ini kita ditugaskan untuk membuat program perhitungan gaji karyawan dengan mengeluarkan nama, golongan, jabatan, gaji pokok, tunjangan, jabatan, PPN, gaji bersih. Di sini kita pertama masukkan iCloud iStream prosesor seperti yang sudah dijelaskan di awal, gunanya untuk mengcompile layout Sinan ini. Lalu ada Sinan SPD, lalu integer atau main fungsi sebagai fungsi. Di sini ada deklarasinya, variabelnya string, untuk string nama, karakter atau char, goal, perintah, lalu integer untuk gambar atau gaji bersih. Lalu masuk ke outputnya. Di sini juga ada do untuk fungsi perulangannya sendiri. Nah, di sini untuk outputnya ada tabel gaji. Terdapat dari golongan, jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan. Yang pertama ada untuk golongan A direktur sampai D, B. Lalu gaji pokoknya untuk direktur 5 juta, manajer 3 juta, karyawan 1.500.000, mobil 900. Lalu tunjangan jabatannya sesuai dari jabatannya. Direktur 10%, manajer 5%, karyawan 2%, dan OB 1%. Lalu di sini kita output nama dan golongan dengan cin nama. Lalu untuk golongan cinnya atau inputannya golongan goal. Lalu masuk ke if untuk fungsi pilihannya. Yang pertama untuk golongan A. Jika kita memilih golongan A, akan keluar output seperti ini, yaitu cout nama. Ini kita menginput melalui keyboard. Lalu cout golongan juga menginput dari keyboard sesuai dengan tabelnya. Ada A sampai D. Lalu keluar cout jabatannya direktur untuk golongan A, gaji pokoknya 5 juta, dan tunjangannya kurang dari 5 juta dikali 0,10 atau 10% dari gaji, PPN-nya 10% juga. Lalu di sini ada rumus perhitungan atau proses perhitungan gaji bersihnya 5 juta ditambah kurang 5 juta dikali 0,10 dikurang 5 juta ditambah 5 juta lalu dikali 0,10. Lalu di sini outnya output gaji bersih gambar dari hasil perhitungan di atas. Lalu di sini else if atau pilihan kedua, jika
outputnya tidak keluar. Untuk golongan A, jadi pindah ke golongan B. Lalu outputnya sama seperti tadi, si outnya nama, golongan, diinput melalui keyboard. Lalu ada jabatannya manajer, gaji pokoknya 3 juta, tunjangannya 3 juta dikali 0,5 atau 5%, lalu PPN-nya 10%, lalu di sini ada proses perhitungannya atau rumus perhitungannya sesuai dengan gaji pokoknya dan tunjangannya. Lalu keluarlah si outnya atau outnya gaji bersihnya dari hasil perhitungan di atas. Lalu juga di sini ada golongan C. Outputnya nama dan golongan diinput dari keyboard juga. Lalu jabatannya karyawan, gaji pokoknya 1.500.000 dengan tunjangannya 1.500.000 dikali 0,2 dengan PPN-nya sama 10%. Lalu gabersnya atau proses perhitungannya 1.500.000 dikali dengan tunjangan dikurangi dengan tunjangan ditambah 3 juta lalu dikali 0,10, lalu si outnya output gaji bersih dari gabarnya. Lalu di sini golongan D atau pilihan terakhir. Di sini si outnya nama dan golongan melalui keyboard di inputnya, lalu jabatannya office boy, gaji pokoknya 900 dengan tunjangan dikali 900 dikali 0,01 dengan PPN 10%. Lalu di sini ada proses perhitungannya atau rumus perhitungannya. Lalu si outnya gaji bersih sama dengan gabar dari hasil perhitungannya. Lalu si out NGL yaitu program berakhir. Lalu jika si out keluar lagi si out atau outputnya, apakah transaksi akan diulang kembali Y atau T. Lalu di sini ada perintah atau inputannya. Lalu di sini ada while, terakhir dari do while-nya, fungsi perulangannya. Jika kita keluar dari perintah atau menginput lewat keyboard Y, program akan kembali ke atas, tapi jika T, program akan keluar. Jika di run akan seperti ini. Nah, jika di run akan seperti ini, keluar tabel gaji, golongan jabatan, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Lalu outputnya nama. Di sini kita masukkan nama melalui keyboard. Misalnya di sini ada Almira dengan golongan B atau sebagai manajer. Lalu akan mengoutput nama Almira, golongannya B. Lalu jabatannya adalah manajer dengan gaji pokok 3 juta dengan tunjangannya 1.500.000 dari hasil perhitungannya. Lalu PPN-nya 10%, jadi gaji bersihnya adalah 28.300.000. Nah, di sini jika kita akan transaksi akan diulang kembali, kita memilih Y, maka program akan kembali ke awal seperti ini. Jika T, program akan keluar. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.